أنعمنا هذا الشهر المبارك أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل إليه القرآن نبينا وشفيعنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن سار على سبيلهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini, sebagai hamba yang beriman, tentu kita memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam kedua di bulan Ramadan, ini berarti kita telah mendapatkan salah satu nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat merasakan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan ibadah ini dengan baik, berkualitas, dan mudah-mudahan ibadah ini merupakan ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang hidup di dunia ingin mencapai kebahagiaan. Siapapun di antara kita ketika ditanya apakah ingin bahagia atau tidak, semua kita ingin bahagia. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya pun ingin bahagia. Tetapi sebagaimana yang kita semua ketahui, bahwasanya kebahagiaan itu tergantung persepsi kita masing-masing. Ada orang yang ketika dia berhasil menempuh segala keinginan, cita-citanya tercapai, harapan-harapan hidupnya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bahagia dalam kehidupannya. Ketika seseorang berhasil untuk merampungkan level pendidikannya, atau mampu mengumpulkan harta sebanyak-banyak yang dia idamkan, atau mampu mencapai derajat, pangkat, dan kedudukan tertentu dalam cita-citanya, maka dia akan berbahagia dalam kehidupannya. Tetapi jamaah sekalian, kebahagiaan ini akan terputus seiring dengan terputusnya kehidupannya di dunia ini. Maka ketika dia meninggalkan dunia, kebahagiaan ini cukup sampai di situ saja. Dia tidak lagi menikmati kebahagiaan itu sampai di alam barzah, bahkan mungkin sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ketika dia melakukan kezaliman, maka dia akan bahagia dengan kezalimannya. Ketika dia menzalimi orang lain, dan ketika dia membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, maka dia akan bahagia. Kita lihat saja contoh fenomena begal contohnya, yang merugikan orang lain tapi dia bahagia dengan apa yang dia perbuat itu. Ada orang juga yang ketika dia membinasakan dirinya, dia bahagia. Seperti para pecandu narkoba contohnya. Menikmati narkoba yang dia konsumsi, dia bahagia dengan apa yang dia kerjakan. Padahal hakikatnya narkoba itu akan membunuh dan membinasakan dirinya. Inilah dua persepsi kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang semu, yang hanya menemani kita hingga kita berakhir atau mengakhiri kehidupan ini. Dan ada kebahagiaan yang menipu, yang seakan-akan bahagia, padahal hakikatnya justru menjerumuskan kita dalam kebinasaan dalam kehidupan. Kita adalah orang yang beriman, dan kita juga ingin bahagia di dunia ini. Tidak ada orang beriman yang tidak ingin bahagia. Semua orang yang beriman ingin bahagia. Dengan kebahagiaan inilah jamaah sekalian, kita berusaha sekuat kemampuan kita mengerahkan segala potensi diri yang kita miliki untuk beramal dengan amalan-amalan kebaikan, untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita fokus dalam beribadah, tetapi pada sisi yang lain kita memperhatikan kemaslahatan hidup keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita.
Dan saya yakin kita akan bahagia dengan apa yang kita perbuat, walau terkadang kita menghadapi tantangan dan hambatan dalam upaya-upaya kita tersebut. Para ulama telah memberikan beberapa contoh dan standar kebahagiaan. Kita ambil satu di antara sekian banyak ulama itu. Salah seorang di antara mereka bernama Muhammad At-Tamimi, seorang ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya Matan Al-Qawaidul Arba'ah, kata beliau, ada 3 hal yang kalau seorang hamba memiliki ketiga hal itu, maka dia akan memiliki kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu, bukan juga kebahagiaan yang menipu, tetapi kebahagiaan sejati yang menemani dia dalam kehidupan dunianya dan akan membersamai dia dalam alam barzakh dan akan menemani dia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, idza u'tiya syakara. Seorang hamba yang ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kenikmatan yang dia dapati, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah dalam kehidupannya, maka itu salah satu di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang kedua kata Al-Imam Muhammad At-Tamimi, wa idza betuliya sabara. Dan ketika dia diberikan ujian oleh Allah dalam ujian-ujian kehidupannya, maka dia meningkatkan level kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa idza adnaba istaghfara. Dan ketika dia melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam persepsi agama kita, kemungkaran, kemaksiatan, merugikan orang lain, menzalimi dirinya sendiri, istaghfara, maka dia bersegera untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengakhiri ungkapannya dan mengatakan, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Sesungguhnya 3 sifat, 3 karakter ini apabila ada dalam diri seorang hamba, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan nilai-nilai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, yang senantiasa menemani dia dalam kehidupannya dan membersamai dia hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menyangka bahwa nikmat adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ketika kita sehat itu merupakan nikmat. Ketika jabatan tak naik itu merupakan nikmat. Ketika bisnis dan usaha tak berhasil, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada persepsi lain, terkadang apa yang kita inginkan tidak tercapai, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang ketika merasakan sakit, dia menikmati kondisi yang dia alami itu. Terkadang seseorang yang ketika jatuh usahanya, justru dia menikmati apa yang dia alami tersebut. Inilah kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, dia menjadikan seluruh aktivitas kita merupakan ujian di dalam kehidupannya. Apapun kondisi kita. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal itu. Dia berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Di antara umat manusia, idza mabtalahu rabbuhu, di antara mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jenis ujian tersebut? Fa akramahu wa na'amahu. Dia dimuliakan dalam kehidupan dunianya. Diberikan nikmat dalam kehidupan dunianya, dilapangkan rezekinya. Fayaqulu rabbi akraman. Hamba ini kemudian berkata, Tuhanku telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu, namun ketika dia diuji dalam kondisi yang lain, faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya, diturunkan derajatnya, dicabut kekuasaannya, diwafatkan orang-orang terdekatnya, dibangkrutkan bisnis dan usahanya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia kemudian mengatakan, Tuhanku telah menghinakan diriku. Allah melanjutkan ayat ini dan mengatakan, kalla, itu adalah pandangan yang keliru wahai hambaku. Segala aktivitas kehidupan dunia kita yang dalam pandangan zahir kita adalah mulia,
ataukah hina dalam pandangan zahir kita adalah sebuah kenikmatan atau sebuah musibah, seluruhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap desahan nafas kita sesungguhnya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami jamaah sekalian, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai memanajemen kehidupannya antara nikmat dan musibah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai memainkan kondisinya antara sehat dan sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memuji orang-orang yang beriman. Rasul bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh aku kagum dengan kondisi orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya kondisi apapun dia berada adalah baik dalam kehidupannya. Wa anna dzalika laisa illa lil mu'min. Dan hal itu tidak berlaku, kata Allah, kata Rasul, kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman saja. In asabathum sarra'un syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan nikmat duniawi maka dia bersyukur, dan itu adalah sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Wa in asabathum dharra'un sabara fakana khairan lahu. Dan ketika dia diuji dengan musibah dan bencana, dia bersabar, dan itu juga merupakan kondisi yang baik dalam kehidupannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang di antara kita diuji dengan kekayaan dan dia berhasil menjadi hamba yang beriman. Tapi ketika diuji dengan kemiskinan, dia merupakan orang yang gagal dalam ujian-ujian kehidupan. Dan sebaliknya, ada di antara kita yang dalam kondisi kemiskinan, diuji dalam kemiskinannya, dia berhasil menjadi hamba yang beriman. Tetapi ketika diuji dengan kekayaan dan pangkat jabatan, dia kemudian berguguran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kedua kondisi itu sama-sama merupakan kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, orang-orang beriman adalah orang-orang yang berusaha mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati yang ketika ada sedikit pun perbuatan yang merusak dalam agamanya, sedikit pun tindakan yang bisa merugikan kepentingan akhiratnya, maka dia bersegera bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istighfar kepada Allah, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dirinya. Dan ini jamaah sekalian merupakan potret orang-orang yang beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda orang bertakwa. Ternyata orang bertakwa itu jamaah sekalian bukanlah orang yang hidup di dunia tanpa dosa. Ternyata orang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa itu adalah orang yang terkadang berbuat dosa dan maksiat. Au zalamu anfusahum, dan terkadang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim. Tapi ketika mereka berdosa, ketika mereka bermaksiat, mereka sadar mereka punya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. Fastaghfiru lidunubihim, maka mereka bersegera meminta ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang mampu memberikan ampunan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kebahagiaan ini akan kita dapatkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan memiliki ibadah-ibadah yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kualitas akhlaknya, kualitas imannya, kualitas ibadahnya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita dilatih menjadi orang yang mampu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan. Pada bulan Ramadan kita dilatih menjadi orang yang bersabar. Kata para ulama kita paling tidak ada 3 kesabaran dalam bulan Ramadan. Yang pertama, ketika seseorang bersabar untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, bersabar menahan dirinya dari hal-hal yang sebenarnya dihalalkan untuk dirinya, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melampaui batas dalam kehidupannya. Kesabaran dan istighfar merupakan pamungkas dari bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini
sebejat apapun seorang hamba, maka dia akan kembali kepada Allah pada bulan Ramadan. Sehingga para ulama berkata, apabila Anda mendapati ada seorang hamba yang tidak mampu kembali kepada Allah pada bulan Ramadan, maka jangan pernah berharap dia mampu kembali di bulan-bulan yang lainnya. Seorang hamba yang mampu melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka dia akan mampu melakukannya di bulan yang lainnya. Ketika dia mampu menjaga salat 5 waktunya, dia mampu berinfak dan bersedekah pada bulan Ramadan, insya Allah dia mampu pada bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ketika di bulan Ramadan dia tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka jangan pernah berharap dia mampu melakukannya di luar bulan Ramadan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kehidupan lain dalam kehidupannya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, bulan Ramadan yang masih tersisa banyak hari ini, kita lalui dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan puasa kita sebagai benteng dalam mengendalikan diri kita, dan kita jadikan segala ritual-ritual ibadah ini sebagai pundi-pundi untuk mengumpulkan perbekalan kita menuju dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 syarat. Yang pertama, tetap mengikhlaskan niat kita kepada Allah, dan yang kedua, berusaha untuk menapaki jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ritual ibadah yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelapangan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mampu melalui bulan Ramadan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum